Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda Zafiyah Rabbil Bolan dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan menunjukkan simulasi load balancer menggunakan kontainer dengan Docker. Nah, dalam sistem web biasanya satu server saja tidak cukup untuk melayani banyak data. Karena itu biasanya digunakan load balancer untuk membagi traffic ke beberapa server. Pada simulasi ini, saya membuat satu load balancer menggunakan 4 type server dan satu session storage. Masalah yang sering terjadi dalam sistem banyak server adalah session login. Contohnya, user login di server A, namun saat di request ke alamat request dialihkan ke server B. Karena server B tidak memiliki data login, user dianggap belum login. Akibatnya, user harus login ulang. Nah, kita dapat mengatasi permasalahan ini menggunakan Redis. Tujuannya untuk membuat sistem load balancer dengan beberapa web server, membuktikan bahwa request dapat dibagi ke beberapa server, dan menggunakan Redis sebagai penyimpan session agar login tetap tersimpan walaupun server berubah. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus membuat sebuah folder project. Di sini saya menggunakan Docker Login Info dan saya membuat beberapa file yaitu appty, docker compose, docker file, dan mix configuration. Selanjutnya kita buka folder di VS Code dan masing-masing file kita isi seperti ini. Setelah itu masing-masing file kita jalankan dengan menggunakan perintah docker app build. Nah, di sini prosesnya cukup panjang. Ini adalah proses mendownload semua image yang ada di Docker. Nah, setelah proses selesai, maka kita bisa langsung menjalankan di localhost kita. Di localhost biasanya muncul server ID. Kita uji coba dengan cara merequest. Kalau simulasi kita berhasil, maka akan ada 4 server ID karena kita membuat 4 server. Ini kan server ID-nya berganti-ganti. Di sini berarti kita punya 4 server ID dengan satu load balancer, maka skenario yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya, lanjutkan ke skenario selanjutnya. Kita lanjutkan ke skenario selanjutnya. Nah, pada skenario selanjutnya, sistem tidak hanya membagi pengunjung ke beberapa server, tapi juga mengatur jumlah server secara otomatis. Nah, di sini kita menggunakan Docker untuk menjalankan kontainer, Nix sebagai load balancer, dan juga Redis. Jadi masih sama, namun sekarang kita menambahkan autoscaler. Nah, ini jadi analoginya itu, bayangkan sebuah supermarket. Di supermarket itu ada satpam di depan sebagai load balancer, ada beberapa kasir sebagai web server, dan pengunjung datang untuk dilayani. Masalahnya, kadang pengunjung sedikit, kadang pengunjung banyak. Kalau pengunjung banyak tetapi kasir sedikit, antriannya panjang. Kalau pengunjung banyak tetapi kasir terlalu banyak, itu boros tenaga. Karena itu, satpam harus mengatur jumlah kasir secara otomatis. Nah, jadi fungsi auto scaling ini untuk mengontrol yang bertugas untuk mengecek bagian server dan menambah server jika overload, mematikan server jika terlalu sepi. Nah, pertama kita membuat file baru autoscaler yang isinya seperti ini. Fungsinya untuk memonitor beban pada web server. Selanjutnya kita menjalankan sistem Docker terlebih dahulu, dan ini prosesnya. Setelah itu kita menjalankan
autoscalernya pada terminal Viscode. Nah, autoscaler ini akan membantu beban server pada terminal terlihat server web berjalan. Karena tidak ada beban, maka server yang aktif hanya satu. Server lainnya langsung dimatikan oleh autoscaler karena bebannya rendah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.